Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi limit trigonometri, yaitu materi kelas 12 semester 5 pada mapel matematika peminatan. Nah, sebelum kita mempelajari limit trigonometri di kelas 11 kita juga sudah mempelajari tentang limit aljabar ya. Nah, nantinya konsep-konsep yang digunakan di limit fungsi aljabar itu juga akan kita adopsi untuk menyelesaikan limit trigonometri. Kalau kita review sedikit aja. Jika ada limit x mendekati a dari suatu fx, maka x-nya dimasukkan ke fungsi ini kan, x mendekati a ini dimasukkan ke fungsi fx sehingga nanti hasilnya adalah fa gitu kan. Kalau kita lihat sekilas ini sangat mudah sekali karena tinggal memasukkan nilai x sama dengan a ke dalam fungsi fx. Nah, ini akan menjadi cukup bermasalah ketika dia menemui satu fungsi yang berbentuk pecahan, misalkan seperti ini. Nah, ketika dimasukkan x mendekati a ke fx per gx, nah, dia menghasilkan suatu bentuk tak tentu, contohnya 0 per 0, 0 per hingga, dan seterusnya, yang bentuk-bentuk tak tentu yang lain yang sudah pernah kita pelajari di kelas 11. Nah, maka ini butuh apa istilahnya, kreativitas kita ya untuk memanipulasi soal supaya bisa kita selesaikan. Nah, untuk limit trigonometri juga sama. Jadi jika hasilnya tidak menghasilkan bentuk tak tentu, maka selesai untuk limit tersebut. Tapi jika menghasilkan 0 per 0, 0 per tak hingga per 0, maka itu dibutuhkan ya teknik manipulasi soal sehingga nanti bisa kita selesaikan bersamanya. Nah, untuk limit trigonometri ada dua teorema yang nanti akan kita gunakan, yaitu yang pertama sin x per x, kemudian yang kedua tangan x per x, yaitu untuk limit x mendekati 0. Nah, ini nanti hasilnya sama dengan 1 ya. Ini kita jadikan dasar, kita jadikan acuan untuk menyelesaikan soal-soal yang bentuknya cukup menarik nantinya. Nah, untuk membuktikan teorema-teorema ini, kita coba perhatikan ya, ada segitiga ABC ini ya. ABC. Nah, kemudian ketika ditarik suatu garis dari B menuju alas AC, maka dia akan memotong titik D membentuk suatu segitiga ya, sehingga kalau kita cari luasnya, luas ABD ini kan luas bangun yang paling kecil, maka otomatis luasnya paling kecil juga. Kemudian ada juring ABD dan yang paling besar adalah segitiga ABC. Nah, kalau kita masukkan ya dari luas segitiga ABD dengan rumus luas yang ada sudutnya ya, berarti ini sama dengan setengah sisi pengapit dikalikan sin sudut yang diapit. Jadi setengah AD kalikan AB dikalikan sin sudut apitnya. Kemudian untuk juring ABD itu sama dengan sudut dibandingkan dengan sudut satu lingkaran penuh ya, ini sudut juring dibandingkan dengan sudut satu lingkaran penuh, yaitu 2pi karena kita hitungnya dalam bentuk radian, dikalikan luas lingkaran. Kemudian luas segitiga ABC, karena ini bentuknya siku-siku, maka kita pakainya setengah alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya BC. Nah, sekarang untuk BC perhatikan ya. Jika kita tuliskan tangan X dari itu ya, segitiga ABC. Tangan X itu sama dengan apa rumusnya? Tangan itu adalah desa. Depannya adalah BC, sampingnya adalah AB.
Sehingga BC sama dengan apa? BC sama dengan AB kalikan tangan X. Nah, gitu loh. Sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya atau nilai-nilai dari sisi-sisi tersebut, maka AD-nya R, kemudian AB-nya R, sin X juga tetap X per 2Pi tetap, luas lingkaran itu Pi R kuadrat, kurang dari setengah AB-nya R, kemudian BC-nya adalah AB kalikan tangan X, AB-nya apa? R. R kalikan tangan X gitu loh. Nah, jadi R tangan X ini supaya tidak bertanya-tanya di mana, ada di mana ini? Ya dari sini. Dari rumus tangan ini kan. Desa depan bersamping. Nah, di sini ada setengah R kuadrat, maka kita coret semua. Setengah R kuadrat dibagi setengah R kuadrat. X-nya dalam radian. Oke. Nah, di sini muncul lagi karena tangan itu adalah sin dibagi cos, maka tangannya dirubah ke sin per cos. Yang sisi kiri tinggal sin X kuadrat, tinggal sin X, yang tengah tinggal X, kemudian sin X per cos X. Kemudian kita bagi semua dengan sin X. Sin X dibagi sin X1, X dibagi sin X, ya tetap X per sin X. Sin X dibagi sin X, ya habis, berarti tinggal 1 ya, 1 per cos X. Nah, ketika kita dekati untuk X mendekati 0 ya, dengan menggunakan limit X mendekati 0 dari 1 kurang dari limit X mendekati 0 X per sin X kurang dari limit X mendekati 0 dari 1 per cos X. Maka limit X mendekati 0 dari 1 karena ini konstanta ya tetap 1. Limit X mendekati 0 X per sin X tetap 1 per cos X. Karena X yang mendekati 0 berarti 1 per cos 0 ya 1. 1 kurang dari limit X per sin X kurang dari 1. Karena kiri dan kanannya sama, maka sudah pasti nilainya sama dengan 1. Begitu juga untuk yang sebaliknya. Kalau dibalik, limit X mendekati 0, dari sin X per X sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, dari bagian ini ya, dari bagian ini kan kalau kita tuliskan gini, sin X kurang dari X kurang dari tangan X kan gitu. Nah, tangannya diganti sin X per cos X. Nah, dari ini dengan cara yang sama, sekarang kalau dibagi tangan X semua, sin X dibagi tangan X, karena tangan itu sin per cos, maka cosnya naik, jadi cos X. Kurang dari X per tangan X, tangan dibagi tangan 1. Untuk X mendekati 0, limit X mendekati 0 dari cos X, kurang dari limit X mendekati per tangan X, kurang dari limit X mendekati 0 dari 1, cos 0 1, konstanta juga 1. Maka limit X per tangan X sama dengan 1. Nah, terbukti ya dua-duanya dari teorema ini. Sehingga dari pembuktian teorema-teorema tersebut nanti akan kita dapatkan suatu formula ya. Jadi jika ada sin X per X, X per sin X1, tangan X per X, X per tangan X1. Itu sudah dibuktikan. Nah, dengan sedikit pengembangan, sin AX per BX ya kita ambil koefisiennya A per B, A per B, A per B gitu. Untuk lebih jelasnya kita coba ya. Kita akan coba menggunakan, kita masuk ke contoh soalan. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Ini kan gampang. Limit X mendekati 0 dari 7X per sin 2X. Nah, dari formula yang barusan itu hasilnya 7 per 2. Gitu loh. Nah, dari mana? Kalau terlalu cepat atau terlalu mudah, gini aja dulu sebenarnya. Dasarnya gini. Setelah itu langsung ya. Nah, gini.
Ini limit X mendekati 0 dari 7X per sin 2X. Nah, supaya ini sama ya dengan apa istilahnya, dengan teorema yang sebelumnya, maka ini kita kalikan 1 per 2X, yang bawah juga sama 1 per 2X. Nah, sehingga nanti gini kan, limit X mendekati 0 dengan sin 2X per 2X, kemudian yang atas 7X per 2X. Nah, limit X mendekati 0, X mendekati 0, ini kan coret ini, jadi yang atas 7 per 2, yang bawah sin 2X per 2X. Nah, ini kan sama dengan teori yang tadi, sin X per X atau sin 2X per 2X. Nah, ini hasilnya kan 1, maka hasilnya 7 per 2 gitu loh. Alurnya seperti itu sebenarnya, tapi langsung aja karena formulanya sudah kita buktikan, maka langsung nanti hasilnya yang di sini adalah 7 per 2. Yang ini berapa? Ya, setengah per 4. Berapa setengah per 4? 1/8. Yang ini juga sama, karena sudah tangan, berarti min 2 per 4. Min setengah. Min 8 per 4. Min 2. Ini hasilnya 9 per 3. 3 tangan berarti 2 per min 8. Min 1 per 4. Ini juga sama, min 4 per 8. Min 1 per 2. Nah, kotangan itu kan kebalikannya dari tangan ya. Jadi ini bisa kita tuliskan gini. Limit X mendekati 0 dari tangan 2X per tangan setengah X. Berapa hasilnya? Iya, 2 per setengah. Berapa 2 per setengah? 2 per setengah sama dengan 4. Nah, nomor 1 cepat sekali. Nah, yang ini bentuk kuadrat. Ya sama sebenarnya. Ini kalau kita pecahkan gini. Limit X mendekati 0. Kemudian sin 6X. Kalikan sin 6X per 12X. Nah, kan gitu. Maka hasilnya dari teorema yang tadi ya, formula 6 per 12 setengah langsung kalikan 6 per 1, 6. Jadi hasilnya 3 gitu loh. Yang ini juga sama, ini E kuadrat, ini E kuadrat. Tapi hati-hati ya, di sini duanya tidak ikut kuadrat, berarti 1 per 2. Jadi kan AB tadi ya. AX per sin BX, ya berarti A per B. Di sini 1E kuadrat per sin 2E kuadrat, berarti 1 per 2. Jadi duanya tidak ikut dikuadratin. Nah, di sini pangkat 4. Pangkat 4. Jadi kalau mau kita pecah ya gini. E kuadrat per sin setengah E kuadrat per sin setengah X kuadrat, kan gitu. Nah, ini sudah satu kesatuan. Hasilnya 1 per setengah, 1 per setengah. 1 per setengah 2, 1 per setengah 2, jadi hasilnya 4. Nah, baru yang masuk ke sini ya, 1 min cos 3X. Nah, itu bagian dari sudut terangkap ya. Ini gini aja. Sudut terangkap kan gini, cos 2X sama dengan 1 min
2 sin kuadrat X, ya kan ya. Berarti kalau 1 min cos 2X, sehingga 1 min cos 2X itu sama dengan 2 sin kuadrat X, jadi separuhnya. Berarti kalau 1 min cos 4X, 2 sin kuadrat 2X gitu. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk umum, 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat A per 2 X. Nah, ini yang perlu dipahami ya untuk yang ini. Karena ini berkaitan dengan fungsi trigonometri, maka sudut-sudut, rumus sudut-sudut trigonometri, fungsi trigonometri harus juga dikuasai. Tuliskan di sini ya untuk yang D. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 3X per X kuadrat sama dengan berapa? Ya 2 sin kuadrat 3 per 2 X. Nah, A per 2 X kan. 1 min cos AX 2 sin kuadrat A per 2 X per X kuadrat. Nah, ini sin kuadrat, berarti kan sin nanti sinnya 2 dipasangkan dengan X kuadrat. Satunya X, satunya X. Maka ini hasilnya 2 kali 3 per 2. Karena ada kuadratnya, ya dikuadratin. Per X kuadrat, 1. Ini aja. 2 kali 3 per 2 kuadrat, 9 per 4. Kalau kita coret hasilnya 9 per 2. Nah, yang D. Yang E bagaimana? Kalau 1 min cos AX itu 2 sin kuadrat A per 2X, berarti kalau cos AX min 1, kebalikannya tinggal dikasih min. Nah, untuk yang ini, yang E, berarti langsung ya, 1 per min 2 kalikan sin kuadrat. Nah, berarti nanti setengahnya ini. Setengahnya dari setengah. 1/4 kuadrat. Ingat ya, 2 kali 3 per 2 kuadrat. 2 kali setengah per 2 kuadrat. 1 per, ini seperberapa? 1/16. Min 2 per 16. Min 1 per 8. Jadi hasilnya min 8. Nah, kemudian untuk yang F di sini, set X kuadrat cos 8X min 1 sama. Berarti ini sama dengan 1 atasnya, kemudian yang bawah min 2 kalikan berapa? 8 per 2 kuadrat. 8 per 2 kuadrat berapa? 4 kuadrat 16, berarti min 1 per 3, 2. Itu yang F, kemudian yang G. Yang G dituliskan di sini. Yang G. X kuadrat, nah ini 4 min 4, jadi 4-nya dikeluarkan ya. Jadi nanti ini limit X mendekati 0. Ini butuh manipulasi. X kuadrat 4 kalikan 1 min cos 2X. Seperempatnya ya dibiarkan aja di depan karena dia konstanta. Jadi 1/4 kalikan X kuadrat ya 1 per 1 min cos 2X. Hasilnya berapa? 2 kalikan 2 per 2 kuadrat. 2 per 2 kuadrat kan 1. Hasilnya 1 per 8. Terakhir untuk yang H, 1 min cos 4X. 1 min cos 4X, jadi berapa?
limit, tuliskan dulu ya. X mendekati 0 dari 1 min cos 4x per x kuadrat. 1 min cos 4x 2 kalikan 4 per 2 kuadrat per 1. 4 per 2 itu kan 2. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Nah, ini untuk yang nomor 2. Yang nomor 3, coba perhatikan ya. Ini kalau dimasukkan apakah 0 per 0? Kan seperti itu sebenarnya. Cos 2x ini kan 1. Cos 2 kali 0, 1. Ini sama dengan 1 plus sin 0, 0 per 0. Jadi hasilnya 1 per 0, tak perlu dijabarkan ya. Ingat, yang harus dijabarkan itu jika bentuk tak tentu. Nah, yang ini, karena ini kalau kita pecah jadinya tan 3x per 2x, ini 5x per 2x, maka bisa langsung kita jumlahkan. 3 plus 5 per 2. Jadi hasilnya 4. Kemudian yang C, x kalikan sin setengah x. Nah, ini sudah bentuknya yang sudah bentuk umum ya. Jadi 1 kalikan setengah. Perhatikan koefisien-koefisiennya. 1 min cos setengah x. Kalau 1 min cos berarti kan 2 kali setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2, 1/4 kuadrat. Hasilnya setengah per 1/4 kuadrat itu 1/16. 2 dibagi 1/16, 2 dibagi 16, 1/8. Setengah dibagi 1/8. Berapa hasilnya? 4 ya. Kan sama saja dengan setengah dikalikan 8/1. Oke. Kita lanjut, tinggal dikit lagi. Cos 4x min 1. Nah, berarti min kan? Min 2 kalikan 4 per 2 kuadrat. Yang bawah 1 kali setengah. 4 per 2, 2. 2 kuadrat, 4. 4 kali min 2, min 8. Min 8 dibagi setengah, min 16. 1 kali 2, 1 kali 2. Cos x min 1 ya sama ya tadi. Min 2 kalikan 1 per 2 kuadrat. Kuadratnya jangan lupa. Ini coret. Ini ya. Jadi hasilnya min 1/4 min 4. Kemudian yang ini juga sama. Ini cos 4x-nya kan tidak 0. Maka kita keluarkan. Cos 0 itu berapa? 1 ya. 1 per 1 kalikan limitnya ini. Tangan 2x per x, ya 2 per 1 min 2 per 1. 1 dikalikan 0, 0. Nah, jadi untuk limit trigonometri, semuanya kalau bisa ya dirubah ke dalam bentuk sin atau ke bentuk tangan. Sesuai dengan teoremanya. Nah, jika ada bentuk aljabarnya ya difaktorkan. Nah, cuma di sini contohnya tidak ada yang berbentuk aljabar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.